Polda Metro Jaya sudah selesai menggelar rekonstruksi penganiayaan David Ozora. Sekitar 37 adegan diperagakan oleh para tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan Nisrina Kirana dari lokasi di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Nisrina, jadi bagaimana rangkuman adegan-adegan yang diperankan dalam rekonstruksi penganiayaan David? Ya, Zilvia dan juga Egan, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana proses rekonstruksi terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korban anak David Ozora, di mana tadi untuk rekonstruksi dilakukan selama kurang lebih 2 jam yang dimulai pada pukul 15 dan berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Awalnya ada 37 adegan yang kemudian berkembang sampai dengan 40 AB adegan yang dilakukan atau diperagakan pada saat proses rekonstruksi, dan tadi proses rekonstruksi dibagi menjadi 3 klaster, mulai dari perencanaan, kemudian eksekusi sampai dengan evakuasi. Tadi untuk proses rekonstruksi diawali pada saat Mario Dandi ini menjemput pelaku anak AG di sekolah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menjemput tersangka lainnya yaitu Sean Lucas yang juga hadir atau ikut pada saat penganiayaan ini dilakukan, dan kemudian setelah itu ketiganya ini langsung menuju ke rumah teman korban yang pada saat itu korban David memang sedang berada di rumah teman korban yang lokasinya ini berada di perumahan Green Permata kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dan setelah tiba, ketiga tersangka ini kemudian sempat menunggu sebentar untuk menunggu korban David ini turun, karena memang sebelumnya juga sudah dibujuk oleh pelaku anak AG yang disampaikan alasannya adalah untuk mengembalikan kartu pelajar milik dari korban David. Dan kemudian tidak lama berselang ini kemudian turun korban David, dan kemudian ini langsung diajak oleh tersangka menuju ke mobil yang saat itu diparkirkan sekitar jaraknya 30 meter dari rumah teman korban. Dan saat itu juga di proses rekonstruksi tergambar bagaimana kemudian ini Mario Dandi meminta David Ozora. Awalnya ini sempat melakukan percakapan, Mario Dandi sempat mengancam David Ozora untuk diajak partai, begitu artinya diajak untuk berantem, tapi kemudian ditolak dengan David Ozora dengan alasan tidak setimpal karena melihat postur tubuh Mario Dandi yang jauh lebih besar sementara David Ozora yang lebih kurus, sehingga David kemudian menolak, dan kemudian dilanjutkan Mario Dandi meminta untuk David Ozora ini push up sebanyak 50 kali namun tidak disanggupi, dan akhirnya disuruh untuk atau diminta posisi tobat, dan kemudian juga tidak sanggup dan akhirnya diminta untuk kembali push up. Dan tadi juga tergambar bagaimana kemudian proses Mario Dandi ini memukuli David Ozora, padahal untuk tendangan pertama kondisi David Ozora juga dikatakan sudah tidak sadarkan diri, namun tetap dipukuli oleh David atau Mario Dandi, ditendangi, dan kemudian sempat pada saat akan dipukuli ini ada satpam yang menanyai apa maksud dan tujuan dari para tersangka dan juga David Ozora pada malam hari itu. Namun kemudian karena Mario Dandi atau Sean Lucas waktu itu yang menjawab bahwa ketiganya ini sedang bermain, atau Mario Dandi waktu itu yang menjawab bahwa sedang bermain di rumah teman David, sehingga kemudian satpam ini bergegas pergi. Dan kemudian tadi juga tergambar bagaimana pelaku anak AG ini juga berperan untuk sempat memegang handphone yang awalnya ini direkam oleh Sean Lucas pada saat proses Mario Dandi ini memukuli atau menendangi David Ozora, namun kemudian dilanjutkan oleh pelaku anak AG, sehingga memang tergambar pada saat itu memang pelaku anak AG juga memiliki peran pada saat terjadinya proses penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Zilvia. Baik, terima kasih atas informasinya Nisrina Kirana langsung dari Ulu Jami, Jakarta.